kan tidak ribut hitung duit, ya. Karena saat ini kondisi corona ini kan lagi bingung, uang aja nyampe perlu dicek dan disemprot, ya. Dan jangan nggak usah repot-repot megang duit, ya seperti sampaikan Pak Imam tadi, kita kan tidak perlu hitung duit, yang penting tabungan yang terdaftar itu, oh si A ada pembelian tadi, kalau sampai 10 kali tinggal hitung aja yang sudah transfer berapa, minimal pembayaran jika barang sudah nyampe tujuan. Pengecekan barang tujuan itu dari pihak pengantar memfoto. Nah, ini kan sudah nggak mungkin nyasar. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu buat pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan Pak Joko ya. Ini baru sekilas, baru preambul dulu. Baru pembukaan ini. Jadi, kita menyikapi yang disampaikan Pak Imam, ya. Jadi daftar rekening di BRI itu kok kudu harus setor 100.000, nggak harus juga. Bebas saldo awal berarti Pak ya. Bebas saja. Okay. Setelah terbentuk rekening, nah itu baru buat panjenengan. Wah, rekening saya. Dan di HP jenengan nanti langsung sekaligus satu paket untuk aplikasinya, namanya Brimo. Sehingga jenengan bisa ngecek ini setoran dari mana kan bisa. Dan satu juga dipasang aplikasi notifikasi. Ya, notifikasi itu bukti pemberitahuan bahwasanya ada transaksi masuk atau keluar. Nah, itu notifikasi. Sehingga jenengan nggak usah khawatir duitku kok sing dibeli sama Pak Joyo ini masuk nggak? Itu akan diberitahu sama notifikasi. Ada setoran masuk. Berapa ini belajar? Rata-rata berapa? 100.000. Kurang lebih. Iya, kurang lebih. 100.000 bisa. Iya. Jadi nggak perlu ragu ya Pak ya, ada notifikasinya udah jelas. Jadi nggak ada alasan buat ibu-ibu sama bapak-bapak bertransaksi buat berdagangnya lebih maju lagi, lebih efisien lagi, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak ya. Oke, dipersilakan waktu dan tempatnya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini baru preambul, ya. Tadi sampaikan satu agen briling, jika jenengan minat nanti bisa kita daftarkan, menambah penghasilan. Satu, agen briling seperti itu. Kedua, pembukaan rekening. Dan juga terkait penjualan online dagangan panjenengan. Nah ini paling tidak jenengan nanti dibuatkan web. Nah orang kurang enak apa coba ya Pak ya. Iya. Dan juga terbebas dari corona. Itu yang paling penting. Karena penyebaran corona salah satunya adalah dari uang kertas, dari tangan ke tangan. Kita kan nggak ada yang tahu pedagang kemana aja ya Pak ya. Jadi lebih baik menggunakan cashless Ibu Bapak, itu lebih aman buat kita semua. Mari silakan. Jadi sekilas terkait uang, ya itu tadi bisa juga karena si calon pembeli ini uangnya mungkin ya macam-macam ya. Dia dapat dari mana, yang pegang siapa saja juga nggak tahu. Sehingga tapi kalau mereka memasukkan ke kantor bank, jadi si pembeli ini sudah punya saldo gitu, itu nanti dia bisa di luar BRI juga nggak masalah. Yang penting jenengan sudah berrekening untuk menampung setoran pembayaran, itu. Jadi saya ulang lagi, agen briling, kedua pembayaran web dan lain-lain. Jadi jenengan tidak usah khawatir. Nanti nggak ada lagi istilahnya sekarang ini corona membawa dampak cukup besar terhadap usaha, tidak ada. Justru corona ini membuat kita lebih kreatif. Ya, lebih kreatif. Betul. Ya. Jadi info di awal munculnya corona itu seolah-olah menjadi penurunan konsep, tapi justru banyak pihak kalau kita lihat banyak meraup keuntungan karena sudah tahu caranya. Caranya tadi itu toko ini sepi tapi mau omsetnya tinggi. Nah ini kan panjenengan yang pola-pola lama, aku kok gak ada pembeli nih, tapi jenengan bisa aja lewat aplikasi kan. Ini saya pesen ada 10 orang, tinggal caranya bagaimana diantarkan, atau pembeli itu datang langsung tinggal ambil, silakan. Oke, itu. Moga kalau ada sampai dengan penjelasan sekarang, monggo Pak.
Silakan. Kalau KTP-nya uang pertama Tuh. kali, KTP di luar Malang, KTP di luar kota Malang, kabupaten Pak. Surabaya Pak. Oh Jember. Jember yang selatan atau utara? Kamu bercanda biar nggak terlalu ya. Oke Pak. Untuk KTP pembukaan rekening dimanapun boleh Pak. Jadi untuk simpanan mungkin nanti ada ganjalan terhadap pemberian pinjaman. Oke. Tapi nah ini BRI masih bisa memberikan khususnya untuk yang pinjaman. Diketahui panjenengan KTP Jember sudah lama di pasar Dinoyo, usaha di pasar Dinoyo sudah minimal 2 tahun di sini, dan kepala pasar pun juga tahu Bapak usahanya di sini. Bapak nggak usah ragu, aku nyilih pinjaman apa udah di Jember, enggak, di BRI sekitar sini bisa. Jadi, mungkin itu ada yang lain Pak? Monggo, silakan. Monggo. Oke, silakan mungkin yang di sebelah kiri saya, Ibu. Ini masih tadi. Monggo. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan yang disampaikan tadi sama Pak Joko mengenai pinjaman yang berbasis online yang langsung masuk ke nomor rekening pribadi. Apakah itu nanti pemberian pinjaman itu yang berbasis online melihat terhadap toko yang mendaftarkan ke aplikasi sejauh mana dalam satu hari itu, dalam satu hari itu transaksinya terjadi pembelian orang apa tidak? Takutnya kan nanti setiap apakah itu kan memberikan pinjaman itu kan nanti melihat transaksi orang yang membeli di dalam toko online. Seandainya dalam satu hari itu tidak ada yang membeli, apakah memberikan kepercayaan terhadap toko tersebut dan tidak ada sama sekali yang membeli? Terus yang kedua, ini juga nyambung terhadap aplikasi online ini. Seandainya meskipun pihak BRI Kadin melakukan sosialisasi terhadap kita, tapi kurang apapun yang memberikan sosialisasi terhadap kalau membeli kurang maksimal, Pak, saya kira seperti itu. Kenapa? Saya mengibaratkan bahwasanya pembeli sama yang punya toko ini yang bersifat online itu yang juga ada sosialisasi juga sama yang membeli. Percuma kita semua dalam aplikasi yang bersebut, tapi masyarakat masih kurang paham terhadap aplikasi itu, percuma. Saya mengibaratkan bahwasanya ya ini seperti perangko ada bisa meletakkan ada linknya. Sama dengan ini, meskipun kita disediakan apa-apa, terus meskipun kita disediakan seperti ini, tapi masyarakat kurang paham, percuma. Saya mengharapkan ya juga ada sosialisasinya sama masyarakat sekitar khususnya yang ada di Malang. Seperti itu, terima kasih. Oke. Sangat menyenangkan. Kotaran dong, Bu. Biar ada menang. Iya. Saya senang kalau pertanyaan yang sulit. Kalau yang tidak mudah itu lebih baik yang sulit. Iya. Pertanyaan yang pertama tadi terkait pinjaman online. Ya. Jangan terkecoh dengan pinjaman online yang tidak jelas. Ya. Saya tadi sudah menyampaikan satu proses pembukaan rekening tabungan. Itu tabungan yang disampaikan Pak. Rekening tabungan tanpa saldo awal. Kedua, kita beri kesempatan untuk bisa masuk ke jaringan usaha lewat BRI, yaitu agen billing. Ya, terus juga aplikasi di HP dengan terkait mungkin untuk mengetahui dan membukanya bisa ada notifikasi demi. Bapak sudah selangkah lebih maju karena saya belum menjelaskan namanya pinjaman online. Ya, oke, saya jawab. Nanti secara detail kita jelaskan masalah pinjaman. Pinjaman online di BRI ada, bisa TTC, bisa juga Ceria atau yang lain. Ya,
bagaimana persyaratan. Karena persyaratan utama di BRI satu, punya KTP. Kita cari gitu. Jadi kalau panjenengan mau mengajukan pinjaman di BRI harus punya KTP. Kedua KK. Karena kalau KTP aja tanpa KK, nanti ada istri yang bukan istrinya itu, gitu? Atau mungkin pinjam istrinya temannya. Ini baru sekilas aturan pokok. Oke. Jadi Pak siapa namanya? Pak Amir. Munir. Oh Pak Munir ya. Jadi saya belum mengarah-arah pinjaman, tapi Pak Munir sudah lebih tahu. Ya. Terima kasih. Jadi sekilas aturan untuk pinjaman itu tadi punya KTP dan sudah bukan KTP yang lama. Dalam artian KTP yang sudah berbasis online. Online. KTP online ya? Iya, KTP berbasis. KTP. KTP Pak. Itu sudah harusnya itu karena pada KTP jenengan yang sudah ektp itu sudah ngelink ke Depdagri bahwasannya yang namanya Pak Munir itu di Indonesia ada berapa orang itu akan kelihatan ya. Tapi Pak Munir yang hadir di sini adalah Pak Munir yang usaha apa Pak? Bisnisnya Pak? Jual keliling. Barangnya apa Pak? Obrol apa melinjo? Melinjo apa ya? Melinjo sih saya. Atau melinjo? Oh melinjo. Kalau di tempat saya di Blitar sana baku letek kan. Iya, karena begitu kita tanya langsung ngetek gitu. Dan tidak ada penolakan karena untuk menjual barangnya. Ya. Nah, itu Pak. Jadi nanti secara detail akan dijelaskan Pak Erwin, dia kepala unit yang kesehariannya memutus pinjaman. Ya, kalau saya hanya memutus beberapa poin aja. Kalau panjenengan pinjam di atas 100 juta baru urusan saya. Kalau yang 100 ke bawah biar dikerjakan sama Pak Kaunit ini. Ya. Jadi itu. Jadi saya terima kasih sudah ini tadi. Semuanya itu akan menguntungkan. Terus yang kedua, kalau pedagangnya dibuat online, pembelinya aku harus. Ini saya kembalikan. Yang meminta untuk pembayaran secara online itu adalah penjual. Penjual menawarkan, ya, panjenengan itu sarannya sudah buka, saya sudah punya rekening BRI, punya aplikasi, saya sudah punya web, itu sampaikan kepada pembelinya. Lah pembeli nanti tinggal jenengan ajari, nih pembeli. Kalau pembelinya nggak hadir di toko jenengan, cukup WA yang dipunyai dari penjual, sehingga penjual itu akan lebih aktif melihat HP-nya. Kalau ya kita bisa maklumi ya, perubahan itu memang bukan hal mudah. Ya, saya pun juga termasuk salah satu sama seperti jenengan gaptek. Kalau nanti saya langsung pinter gak gaptek, kok dikira aku sombong. Ya, saya termasuk salah satu generasi kolosal. Yang sekarang ada istilah generasi milenial, ya toh. Anak-anak milenial itu Pak Munir ya, satu contoh, dia nggak mau keluar rumah, satu, nggak mau keluar dari kamar, butuhe mangane, sudah ada yang nganter, kayak ojo, gitu. Kan rata-rata gitu. Adanya saya nggak promosi masalah GoFood, tapi mereka itu butuhnya seperti itu. Dan lebih parah lagi, ya, mudah-mudahan ada. Dia badannya capek, tinggal pesan apa Bu? Itu anak milenial. Dan transaksinya beda lagi ya gitu. Saya ngijet minta yang lain lagi, pijetnya minta plus-plus, tidak. Ini milenial. Jadi kita maklumi, mangan wis disiapne ning kamar, diterke lagi, nanti setelah itu bersih-bersih ada gua apa lagi? Kukli, Bapak mungkin sudah menggunakan. Nanti kalau mandi ada gua apa? Mungkin tinggal nyiap ke ember dan air.
Pak Munir gimana? Bisa terima gitu? Jadi masalah nanti dengan itu menyampaikan ke pembelinya itu kembali ke pedagang. Lah pedagang itu tugasnya dari penjual, karena dia kan tidak terkait dengan BRI. Nanyakan, Mas, sampai kira-kira bayarnya tunai atau non tunai? Pembayaran tunai berarti ada pembeli dan penjual bertemu kan? Nah, tinggal nanti dia memberikan uang tunai. Itu kalau tatap muka atau penjualan ketemu orangnya. Tapi kalau penjualan tidak ketemu orangnya, tinggal PA di HP ini. Enak yang pesen enggak? Ya tinggal di sini. Nah, nanti tinggal pengantarannya gimana? Itu kalau nggak salah kalau pengantaran pakai ojek atau ini ada Go apa gitu? Ada GoGrab, Grab, GoPay, OVO. Ya terus terang sampai dengan saat ini saya belum menggunakan GoFood karena ya saya lebih baik keluar sendiri milih makanan. Karena bukan generasi milenial, Pak. Iya, karena setiap badan kita bergerak itu menimbulkan energi untuk kesehatan. Tapi anak-anak sekarang yang statusnya milenial, dia itu butuh di tempat, tidak harus keluar, butuh dilayani. Makanya tadi ya gambarannya, monggo kalau nggak tetap di kamar, bau bersih-bersih, ada Go juga, Go Clean. Dan juga kalau merasakan pengen nikmatnya pijitan tangannya dari saya ini bisa aja. Itulah anak-anak milenial. Serba instan ya Pak. Semuanya harus tersedia. Nah itu, oke. Jadi masalah pembeli itu tak kembalikan. Tinggal panjenengan nih pembelinya datang ke toko jenengan, ya monggo bisa ditawari juga tunai atau non tunai. Kalau non tunai tinggal nanti mestinya kayak HP gini barang mewah atau enggak sekarang? Kebutuhan pokok, bukan mewah lagi. Tidak ada setiap orang yang nggak punya HP. Nah, kalau mereka sudah punya rekening di bank, pembeli ini rekeningnya BRI, penjualnya rekening BRI sudah masuk. Ibaratnya 11-12 masuk. Tapi kalau dia rekening di luar BRI, masuk nggak? Masuk. Karena aplikasi di sini adalah aplikasi semua pelayanan perbankan. Jadi semua bank bisa terlayani. Itu Mas Munir. Jadi nanti kalau panjenengan ada kesulitan bisa minta japri ke saya. Apa perlu nomor rekening? Nomor HP saya? Sebutkan aja Pak nomor HP-nya gitu. Bapak Joko. Monggo dicatat Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan dicatat. Berarti saya melayani 24 jam selama saya belum tidur, gitu. Karena saya itu HP ini 24 jam. Karena jam 1 malam, jam 12 ini sudah banyak yang masuk, terutama dari kantor. Kalau nanti langsung dijawab berarti saya belum tidur. Kalau jawaban itu menunggu jam 4 pagi berarti baru bangun. Oke, 082 131 420 026. Saya ulang, 082 131 420 026. Oke. Ini terkait baru, ini preambul sudah, jadi preambul sudah kita buka sekilas itu. Jadi panjenengan KTP Jember iso nggak dikasih di Noyo? Ada pertimbangan khusus selama usaha Bapak siapa Pak tadi Pak? Pak Hari, pedagang dalam pasar atau pedagang di Malang Raya, sudah menempati usaha di sini berapa tahun, gitu? Dan ada kiosnya juga di sini, itu bisa dilayani di sini dengan pertimbangan bukan domisili tapi usaha. Jadi kalau usahanya itu di wilayah Malang bisa dilayani.
Ya, Jadi mungkin kalau usahanya ada di Malang Pak ya, Iya. KTP-nya di luar kota nggak masalah. bisa Oke. selama, jadi ada dua pertimbangan, orientasi kepada domisili tempat tinggal dan orientasi tempat usaha. Oke, jadi itu. Oke, jadi terkait preambul sudah kita buka. Mungkin untuk pemaparan terkait pinjaman. Oke. Kalau saya nanti yang ingin jelaskan, mungkin secara gambarannya, jadi pinjaman di BRI dalam bentuk jenis produk apapun dan juga pembukaan rekening tabungan dalam bentuk apapun, oke. Karena produk simpanan BRI itu ada Simpedes, deposito, Britama, dan yang lain. Oke. Kalau pinjaman ini yang sudah di layar ada KUR, oke. KUR itu suku bunganya, kalau panjenengan pengen tahu, oke, kalau di BPR atau di yang lain itu bisa tembus 3%. Kalau KUR ini kira-kira berapa, Bapak? Ya jenengan barangkali, ini baru kes saja, Pak. 0,2. 0,2 itu kalau setara seperti apa? Katakan pinjaman 1 juta, 0,2 nya berapa? 2.000. Cukup bayar ning toilet mall. Jadi panjenengan kalau tahu bunganya KUR 1 juta itu cukup bayar toilet satu kali transaksi di toilet. Tahu transaksi apa? Itu bayar 2.000 kan? Karena toilet di umum gitu kan bayarnya 2.000. Itu produk jenengan dapat kredit 1 juta 1 bulan loh. Itu kalau buat usaha kira-kira uang 1 juta bisa nembus 5 juta nggak hasilnya? Bisa 100 juta. Harusnya di mindset jenengan selaku pengusaha, ya. Yang hadir di sini kan UMKM, itu kan pengusaha semua. Pengusaha itu kalau bisa uang 1 juta gimana menjadikan jadi keuntungan 100 juta. Apakah orang nasi ngilu tuyul ya, itu orang yang pikirannya negatif, ya. Jadi kita jangan orientasi ke sana. Dengan modal 1 juta bisa mendapatkan keuntungan yang minimal 10 juta lah. Jadi satu contoh, uang 1 juta kalau dibuat usaha minimal usaha apa? Bakso. Oke. Jadi untuk analisa perbankan satu contoh. Bapak Ibu satu contoh ibadah pedagang bakso, uang 1 juta cukup nggak untuk perputaran satu hari? Itu uang 1 juta bisa menghasilkan berapa? 50%? Ada yang pengusaha bakso di sini? Atau kue atau yang lain? Itu orientasinya gitu. Jangan uang 1 juta nanti keuntungan 20%, enggak, ketinggalan itu. Minimal 50%. Gitu. Jual bakso. Kalau hari ini modal 1 juta, sore hari bakso habis jadinya 1,5. Itu yang 500 itu keuntungan sisihkan untuk menutup layang 1 juta buat besok pagi. Lah pembayaran gimana? Ambil setoran 1 hari cukup karena bunganya cuma 2.000 kan. Nah, berarti BRI tidak membebani jenengan. Ini satu contoh, ini pola pikir dasar aja, ya. Tapi jangan sampai uang 1 juta untuk pakai saham, bingung nanti. Ini sudah berbasis ekonomi makro. Kalau jenengan kan hitungannya ekonomi mikro, ya. Duit 1 juta dari 1.500 iso gak bisa jual dapat. Komponen pokok dapat itu apa? Air toh. Sekarang jual air itu mahal. Lu betul. Jenengan tapi paling tidak punya inovasi. Saya jual dapat ini modal 1 juta. Ini kalau bisa menghasilkan 2 juta, berarti keuntungan 1 hari 1 juta. Kan bahannya itu rata-rata semua 99% kan air. Jadi, apa yang nggak mungkin? Mungkin selama panjenengan punya inovasi. Jadi, gimana membuat dawet ini rasanya macam-macam. Rasa durian gimana caranya yang tahu jenengan, sehingga ketertarikan orang.
karena gini, penjual dawet satu hari bisa menjadi itu minimal kan mungkin lokasi penjualannya di mana, melayani sistem penjualan online enggak? Dawet bisa Pak? Bisa. Ya katakan kantor Pemda besok ada acara kumpul-kumpul butuh dawet dari Pak sini dari Pak Eko butuh 100 bungkus sudah berapa? Ya, tinggal harga per bungkusnya berapa? Apa yang nggak mungkin? Uang 1 juta menjadi 2 juta dalam satu hari itu bisa produksi penjualan sampai berapa kali? Ini kisah nyata, ya. Di Tulungagung pada saat saya menjabat di sana itu, mohon maaf, jual dawet, betul jual dawet, jenang dawet itu mobil ada 3. Saya ceritakan rumah tingkat 3, motornya berapa, mesin penggiling tepung itu harganya sekitar 20 juta. Nah, ini berarti jenengan orientasi bukan penjual dawet tradisional, rasa tradisional, prosesnya berbasis ini inovasi. Ternyata membuat dawet itu bisa membutuhkan waktu 10 menit jadi. Itu berarti beras untuk dawet itu digiling dulu, dijadikan tepung. Nah prosesnya dari situ kan selanjutnya monggo ya, hanya untuk katakan santan ya, santan. Jadi saya pun juga punya kemauan itu untuk bubur jenang sumsum itu. Saya juga heran, ini tak mau kirim, mintanya 250 juta, bisa nggak? Saya kasih 250 juta. Ternyata prosesnya untuk sore hari dia sudah membuka, besok pagi itu yang pesen ada berapa bungkus. Jadi dia melayani transaksi itu lewat HP juga, berapa bungkus. Jadi semua bakul melijo ya, itu sudah dititipi per rombongnya berapa bungkus. Jadi dia itu jam 10 itu sudah di rumah, sudah ngantongi uang. Selain juga dia sudah punya aplikasi, masih tradisional, belum kayak sekarang untuk aplikasinya. Yang penting ini notifikasi ya. Jadi dia untuk bakul-bakul melijo itu di tiap pagi katakan 25 bungkus. Ini tanpa harus dia ini, karena sore sudah pesen, tinggal masak di obrolnya masing-masing. Kalau ada 100 melijo, tinggal 25 kali 100, berarti 2.500. Itulah makanya kondisi bisnis yang seperti itu yang apa yang nggak mungkin. Jadi kita sudah bagaimana pola marketing dengan itu harus sudah mindsetnya bukan lagi yang tunggu orang ya. Mungkin kalau bapak di depan dikasih tulisan pembelian jual daging ayam, daging ayam yang bisa tinggal olah, berarti kan sudah disembelih, sudah butuh apa, kan rata-rata ibu-ibu gitu kan, untuk usaha catering butuh untuk dada berapa, kakinya berapa. Kalau ayam itu kaki ya enggak, kalau ceker. Jadi dia sudah bisa, tinggal bisa antar. Nah, untuk pengusaha yang masih berbasis tradisional, minta tolong mulai berubah, silakan berubah. Beli tulisan kayak gini itu murah tuh, nyetak expander itu murah, tidak lebih 50.000 loh. Tapi gunanya bukan untuk satu hari ya, satu. Kedua, memperkenalkan satu produk itu tidak harus tunggu orang datang nanti dia dari ketok tular atau dari mulut ke mulut ya. Tapi kalau saya nggak mau dari mulut ke mulut, jelas gak enak apa pun ya. Jadi yang juga ya, minimal dengan ya membuat tulisan ya, tulisan yang kecil wes, atau mungkin pembeli yang datang atau pada saat mengantarkan barang
dikasih kayak apa itu namanya, kartu nama yang lengkap itu, nah, stiker, kan orang lain nanti tertarik lagi untuk belanja berikutnya. Ya. Jadi pemasaran itu jangan menunggu, cari mereka. Jadi kalau perlu pasannya acara ini, jadi mungkin acara banyak orang, tapi sekarang kan masih pandemi, jadi belum boleh kumpulkan banyak orang. Oke, mungkin itu. Tolong perkenalkan usaha dengan sedari sekarang. Oke. Baik itu lewat website, baik itu lewat media apapun, monggo. Online lebih enak. Nah, ini satu contoh. Daerah Batu, daerah Punten, itu terkenal masalah tanaman bunga. Oke. Ini saya salut. Dia menggunakan teknologi yang ada saat ini. Salah satunya adalah di aplikasi apa ya? Sing ini loh, yang itu aplikasi yang sekarang ini itu. Bukan. Jadi dia itu dipercaya dua produk, Shopee. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau untuk itu bukan Shopee, ini kemarin ada dua. Dalam Lazada. itu pakaian. Tapi Zalora. yang terkait ada, pokoknya ada. Jadi apa ya? Dia dikasih dua aplikasi. Dia ada mesin dan dia itu ya satu contoh aja Lazada ya, atau tadi apa itu? Dia dipercaya. Di situ dia kata panjenengan gini, kalau sudah masuk yang mempromosikan itu dari Lazada, tapi jaringannya bukan lokal tapi sudah di luar. Saya juga heran, sampai kok bisa kirim bunga sampai Bandung? Iya. Sampai kok bisa kirim sampai luar Jawa? Bisa. Iya. Jadi dagangan mereka itu sudah dikenal banyak orang, dan dia pun tidak harus menghubungi Lazada karena dia dipercaya. Tinggal nanti katakan dari Bandung pesenannya apa, anggrek, nanti anggrek itu di sistem sampai dengan sana tidak mati dan sudah siap tinggal tanam. Ya, di sini kan anggreknya hidup. Nah, dia tidak harus menghubungi Lazada karena sudah dipercaya, dan Lazada sendiri itu hanya untuk aplikasi. Harga yang diminta luar biasa. Contoh anggrek di sini paling 10.000, dia bisa 25.000. Yang diminta sama Lazada itu harganya 25.000. Jadi transaksinya nanti dia lewat BRI, tapi melalui Lazada. Jadi katakan si pengusaha ini, mereka hanya penyedia dari permintaan dari Lazada. Nah, ini salah satunya. Makanya kalau seperti ini, jadi kan sudah saatnya membuat usaha itu jangan sampai tidak laku. Apapun usahanya bisa di online kan. Mungkin itu. Ada yang lain? Monggo. Silakan pertanyaan tambahan. Oke, Bapak suaranya keras mungkin. Kalau yang PC tadi bunganya berapa? Oke, Pak Erwin. Kece, kredit cepat ya Pak ya. Kece. Itu. Ya, kredit cepat. Kalau saya maunya sih bagi-bagi itu yang menjelaskan, ya, karena mereka berkecimpung langsung. Kur, ya ini jadi contoh kur itu plafon sampai dengan kalau di mikro 50 juta, bunganya sudah pasti 0,2, ya. Untuk BC tidak lagi dijelaskan, tapi untuk yang preambul saya jelaskan tadi sudah paham ya Pak? Oke. Untuk selanjutnya silakan Mas Erwin. Ini permintaan Bapak Ibu kayaknya mulai pengen tahu produk PC dan yang lain-lain, ya, monggo Pak.